Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa, 10 September 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan didampingi Kapolda Aceh, Irjen Pol Ahmad Kartiko, menghadiri opening seremoni Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut di Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh pada Senin malam. Bertempat di lapangan Gelora Kadri Onyx, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-30 resmi dibuka pada Minggu, 9 September 2024 oleh Presiden Joko Widodo. Dalam rangka kunjungannya ke Kalimantan Timur, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menemui langsung seorang personel kepolisian yang menjadi seorang penggali kubur untuk masyarakat secara sukarela selama kurang lebih 23 tahun. Pemirsa, pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Kamanap, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada Senin pagi. Seluruh penumpang dan para kru dilaporkan selamat. Peristiwa berawal saat pesawat dengan nomor registrasi PKYSP ATR 42500 tergelincir saat sedang take off meninggalkan bandara menuju Jayapura. Pesawat yang direncanakan terbang menuju Jayapura tersebut membawa 41 penumpang dewasa, 1 bayi yang merupakan rombongan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, beserta 6 kru pesawat. Menurut Kapolres Kepulauan Yapen, Kompol Ardian Uki Hercahyo menjelaskan bahwa pesawat ini tergelincir keluar landasan sejauh 20 meter. Meski begitu, seluruh penumpang dan awak kru pesawat berhasil selamat. Sementara itu, Kepala Kantor Sarpiak Kundori menerangkan, penumpang telah dilarikan ke RSUD Serui untuk mendapatkan perawatan medis akibat cedera dan trauma yang dialami saat insiden. Kejadian ini diduga akibat adanya kendala teknis yang menyebabkan pesawat keluar dari jalur landasan. Namun penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Jadi semuanya selamat. Ada beberapa yang kiranya mungkin trauma ya Pak ya, akibat tergelincirnya ini. Semoga aja nanti ada kami lakukan penanganan segera, termasuk dari Polres ini juga melakukan. Pemirsa, kita beralih ke berita kriminal. Polres Metro Jakarta Pusat memusnahkan barang bukti narkoba dengan total nilai mencapai 15 miliar rupiah. Dari hasil pengungkapan periode Mei sampai September 2024, barang bukti yang dimusnahkan itu berjumlah 12,7 kg yang terdiri dari narkoba jenis sabu, ganja, ekstasi, dan tembakau sintetis. Pada periode bulan Mei sampai dengan bulan September 2024, Polres Metro Jakarta Pusat telah memproses sejumlah 131 laporan polisi terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Di mana di antara 7 laporan polisi tersebut, kami telah menetapkan ada 9 orang tersangka dan kemudian kami proses lanjut. Dan kemudian ada 124 laporan polisi dengan 178 tersangka yang kami proses dan menempuh jalur restoratif justice. Perlu kami sampaikan, dalam kurun waktu bulan Mei sampai dengan bulan September, kami telah berhasil menyita sejumlah barang bukti, yaitu narkotika jenis sabu itu dengan jumlah 12,7 kg, kemudian jenis ganja 9,06 gram, jenis ekstasi 1,51 gram berupa serbuk dan 3 butir, dan kemudian jenis tembakau sintetis dengan jumlah 1,85 gram. Adapun untuk pengungkapan tindak pidana narkotika dan sejumlah obat-obatan terlarang tersebut, itu kami
kami lakukan penegakan hukum di sejumlah wilayah, baik yang ada di Jakarta Pusat, wilayah Jabodetabek, termasuk yang di luar wilayah Jakarta. Dan perlu kami sampaikan bahwa khusus untuk di bulan Mei dan di bulan Juni, ini ada pengungkapan tindak pidana narkotika dengan jumlah signifikan, yaitu di bulan Mei, yaitu adalah dengan jumlah 10 kg, dan kemudian di bulan Juni itu ada 1 kg sabu yang berhasil kami ungkap itu dengan TKP di daerah Jakarta Utara. Adapun untuk total apabila dirupiahkan dari seluruh barang bukti yang telah kami sita itu sejumlah kurang lebih apabila dikalkulasikan 15 miliar rupiah, dan apabila kita coba untuk sandingkan untuk berapa jumlah masyarakat yang dapat terselamatkan, itu ada sekitar 39.000 juta jiwa yang dapat terselamatkan dengan melakukan penegakan hukum ini. Dari 9 orang pelaku yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, kesemuanya kami terapkan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara sampai dengan maksimal adalah hukuman mati. Dan kemudian saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan stakeholder berupa kristal warna putih dengan menggunakan reaksi warna simon A, simon B menunjukkan reaksi warna biru dan markinya warna orange kecoklatan. Berarti ini merupakan positif metamfetamin atau biasa yang kita sebut dengan sabu. Pemirsa, sementara itu di Papua Tengah, Polres Mimika bersama dengan Kejaksaan Pengadilan Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika jenis sabu sebanyak 117,7 gram dan juga 2.712 butir obat keras. Pemusnahan barang bukti ini berasal dari 3 pelaku yang ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Mimika dalam kurun waktu Juli sampai Agustus 2024. Kita akan melaksanakan press release hasil pengungkapan dari Sat Narkoba Polres Mimika. Pada bulan Juli 2024 sampai dengan Agustus 2024, Satres Narkoba telah melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polres Mimika. Aprianto alias Anto, inisial A, sudah 6 kali mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama saudara Masni inisial M, merupakan pengedar. DPO Masni inisial M. Barang bukti narkotika yang disita sebanyak 13 paket plastik bening sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 2 plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu, dan 10 paket plastik bening sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Tersangka Supriyadi alias Kacong alias S 2 kali mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama saudara Masni inisial M. Upah yang didapat sama 100.000 per paket. Penerapan pasal untuk kedua tersangka pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Untuk barang bukti jenis sabu dimusnahkan total berat neto 117,7 gram. Untuk barang bukti temuan obat-obat yang telah dimusnahkan sebanyak 2.712 butir.
Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Sragen berhasil menangkap seorang pengedar sabu. Dalam penangkapan ini, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 5,77 gram sabu. Satuan Narkoba Polres Sragen berhasil menangkap seorang pengedar sabu. Tersangka berinisial EP alias Bunglon ini ditangkap di rumah neneknya yang berlokasi di Kecamatan Tangan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dalam penangkapan yang dipimpin Kanit Opsnal Ibda Supriyanto ini, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 5,77 gram sabu yang dibungkus dalam beberapa plastik klip, timbangan elektronik, alat hisap sabu, uang tunai sebesar Rp450.000 dan beberapa barang lainnya. Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba. Dari informasi tersebut, tim segera melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka berikut barang bukti. Tersangka mengakui bahwa sabu tersebut didapatkannya dari seorang rekannya bernama Agus alias Petel dengan harga Rp4.500.000. Bahwa kemarin satuan kami, jadi Sat Narkoba Polres Sragen telah berhasil ungkap kasus terkait dengan undang-undang narkotika. Untuk kronologi singkat, yaitu kemarin pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 3.30 tim atau anggota kami dari Opsnal mendapatkan informasi bahwa di daerah Rombo, yaitu sekitar Kecamatan Tangen, itu digunakan untuk transaksi terkait dengan obat-obatan narkotika, terutama sabu itu. Dari hasil informasi tersebut, tim langsung bergerak menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut. Dan benar adanya dari tim kami setelah melakukan penyelidikan berhasil mengamankan salah satu TSK yang setelah ditanya dia mengaku bernama EP alias Bunglon. Dari situ lanjut anggota melakukan penggeledahan. Di situ ditemukan antara lain yaitu satu kaleng berbentuk kotak warna biru yang di situ terdapat 7 jenis klip bening yang diduga sabu. Terus ditemukan lagi satu kaleng kecil berbentuk bulat, di situ di dalamnya ditemukan 4 buah klip bening yang diduga sabu. Terus selanjutnya 1 buah timbangan dan uang tunai kurang lebih Rp450.000. Total jumlah seluruhnya kurang lebih 5,77 gram. Ancaman kita kenakan Undang-Undang Narkotika yaitu nomor 35 tahun 2009, yaitu pasal 114 ayat 1, yaitu dengan ancaman 5-20 tahun penjara. Demikian. Saat ini tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polres Sragen untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana terkait peredaran dan kepemilikan narkotika golongan 1. Dari Humas Polres Sragen, Polda Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polres Melawai dibantu Polsek Belimbing bersama instansi terkait seperti Koramil Belimbing, BPBD Kabupaten Melawi, Manggala Agni Pondok Kerja Nangkapino, PT SDK Buil, pemerintah desa Batu Buil, dan masyarakat berjibaku memadamkan kebakaran lahan milik masyarakat di Dusun Lahai Mawang, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Kapolres Melawi Polda Kalbar AKBP Muhammad Syafi'i melalui Kapolsek Belimbing membenarkan adanya kebakaran lahan milik masyarakat. Lahan yang terbakar diduga merupakan lahan gambut yang telah tertanam sawit, serta lahan kosong milik warga. Proses pemadaman cukup lama dikarenakan beberapa alat yang dibawa tidak dapat digunakan secara efektif. Mengingat lokasi cukup jauh dari jalan sehingga tidak ada akses untuk kendaraan roda 4 dan roda 6. Koordinasi terus dilakukan dan pemadaman dilakukan dengan cara manual dan menggunakan alat semprot solo.
menggunakan ranting pohon dan membuat sekat api dengan cara menggali tanah. Hingga pukul 21.20 WIB, api dapat dipadamkan. Masyarakat dihimbau agar selalu berhati-hati dalam membuka lahan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana meresmikan rehabilitasi, renovasi dan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Provinsi Aceh pada Senin lalu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.